Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Danes Putra Arsitek yang selalu ingin berbagi tentang pengalaman dan memberikan solusi-solusi tentang toko bahan bangunan, baik itu cara menjual, cara menangani, dan cara mengatur keuangan di toko bahan bangunan. Pagi ini saya akan sedikit memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya menjual kabel itu supaya bisa simple, supaya bisa enak, nyantai, cepat. Karena menjual kabel itu, kalau kita membayangkan yang melayani itu perempuan, itu kasihan saudara-saudara. Apalagi beli kabel yang NJM itu, yang besar, itu NJM-nya itu sampai 3 kali 1,5. Itu lumayan capek itu. Menggulungnya, apalagi belinya sampai 20 meter. Itu lumayan itu. Apalagi yang melayani perempuan. Nah, dari situ saya punya solusi. Sedikit solusi dan bisa membantu untuk saudara-saudara, teman-teman yang punya pelayannya yang perempuan. Dulu waktu sebelum punya pemikiran, saya dulu menjual kabel seperti ini saudara. Menjual kabel ini 3 kali 1,5. Dari roll yang besar, itu diukur ke etalase gini. Begini kan ya. Lah 1, 2. Begini. Ini kalau yang melayani laki-laki nggak apa-apa ini. Tapi kalau yang melayani perempuan ini kemeringet saudara-saudara. Kemeringet, apalagi orang konsumen belinya sampai 20 meter. Nah, hal-hal seperti ini bisa ditangani atau bisa ditanggulangi dengan cara kita sediakan kabel itu sudah berupa potongan. Potongannya ukuran berapa? Pengalaman dari toko saya, orang beli kabel itu biasanya untuk 5 meter, 10 meter, 15 meter. Jadi, untuk mempercepat pekerjaan, kita membayangkan orang membeli kabel 20 meter, sedangkan yang menunggu untuk dilayani itu 3 orang. Sedangkan kita melayani sendirian. Ya. Dari hal seperti itu, saya punya pengalaman kabel-kabel itu saya potongi. 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter. Dari 100 meter atau 50 meter nggak apa-apa. Kita harus punya stok sedikit, meskipun 1 roll nggak apa-apa. Ada orang beli 4 meter, kita arahkan untuk membeli 5 meter. Insya Allah mau. Kita ada orang beli 9 meter atau 8 meter. Kita arahkan untuk membeli 10 meter. Karena orang sekarang itu maunya instan, maunya itu cepat. Daripada dia menunggu untuk dilayani kabelnya agak lama, kita ambilkan saja kayak seperti ini. Di tempat saya seperti ini. Ini sudah ada lebarnya di sini 5 meter. HYU 5 meter 2 kali 1,5. Sudah ada barcode-nya, yang sudah ada barcode-nya. Kita tinggal menjual 5 meter, 10 meter. Cepat saudara, enak. Apakah mau? Ya terserah kita yang menjual. Kita jelaskan, daripada menunggunya agak lama. Orang butuh 5 meter, 4 meter, dikasih 5 meter nggak apa-apa. Terus ditempatkan pada tempatnya, ukuran 5 meter kayak seperti ini. Kita tempatkan pada tempatnya, ini tempatnya ini. Ini tempatnya ini besi ukuran 8, kita tekuk-tekuk seperti ini. Nah ini saya punya stok berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini cukup ini saudara-saudara. Cukup. Setelah itu kita tempatkan pada tempatnya. Di sini ada tempatnya. Pelan-pelan. Karena kabelnya panjang. Nah, ini ada tempatnya kabel di sini. Nah, 5 meter, 10 meter, 15 meter. Ini tempatnya kabel semua. Iya, diurut kabel transparan,
kabel HYO, kabel NYA, semuanya dipotongi. Itu untuk mempercepat pekerjaan saudara-saudara. Daripada kita motongi kabel pagi-pagi atau siang-siang, yang kita layani itu banyak. Terus yang beli juga banyak, ya itu untuk mempercepat pekerjaan. Ini ada lagi baut ini, baut datang lagi ini saudara. Baut-baut ini datang lagi ini. Supplier baut dikirim terus. Setelah itu saya juga punya lagi untuk meringankan pekerjaan saudara-saudara ini. Ini banyak yang tanya ini bagaimana cara menempatkan fitting-fitting yang besar. Untuk fitting yang besar kita gantung saudara seperti ini. 3 kali 1. 3 kali 1. Ini semuanya ada gantungannya. Ini cuman saya ambil satu untuk konten saja. Dan di tempat ini, di kabel, di kawatnya ini kawat ukuran 8 ditekuk. Atas ditekuk, bawah ditekuk. Di bawahnya ini harus ada labelnya 3 kali 1. Kenapa kok dikasih gini? Nanti kalau habis, kalau stoknya habis, ini masih ada labelnya. Jadi kita untuk menjaga stok itu seperti ini. Saya untuk fitting-fitting seperti ini, fitting-fitting yang ekstrim, saya lengkapi meskipun nggak banyak. 3 kali 1, 3 kali 1,5, 3 kali 2, sampai ukuran yang paling kecil pun ada. Fitting shock, fitting T, itu semuanya kita lengkapi. Ini untuk menjaga stok, supaya apa? Supaya orang membeli itu, gini loh saudara, orang membeli di toko kita, itu kalau kita bisa menyediakan barang-barang yang aneh, atau barang-barang yang sulit ditemukan di tempat lain, itu kita itu punya 2 keuntungan saudara-saudara. Keuntungan yang pertama, kita bisa melayani dengan baik, setelah itu kita mendapatkan untung uang pasti. Yang kedua, kita membuat orang senang, kita membuat orang tidak mengalami kesulitan untuk mencari barang itu. Akhirnya orang itu senang. Nah, kalau orang itu senang, otomatis kita dapat pahala. Ya, dari situ yang kita carikan seperti itu. Kita mencarinya bukan untuk hal-hal yang duniawi saja, menyenangkan orang lain itu juga dapat pahala. Ini tempatnya fitting-fitting saudara. Ini banyak sekali macamnya. Semuanya ada di sini. Fitting apapun, fitting untuk yang T, yang Y, yang apa, pokoknya yang aneh-aneh, yang antik-antik itu kita punya. Pernah suatu hari itu ada teman atau pelanggan itu mencari fitting itu sampai 1 kecamatan itu dia belum mendapatkan. Ternyata mendapatkannya di sini. Kayak ini, fitting Y ini. TY ini untuk kloset ini. Ini di tempat lain nggak ada. Dia mencari sampai akhirnya ketemunya di sini. Apa dia bilang? Alhamdulillahirabbil alamin. Dia dengan senang hati, Pak, saya carinya sudah 2 hari. 2 hari saya mencari fitting seperti ini, di tempat lain tidak ada. Saya mencari di online bisa, tapi seminggu mengirimnya. Padahal tukangnya sudah dikerjakan hari ini. Lah, kalau sudah dikerjakan hari ini, terus seminggu, ya tukangnya nganggur. Nah, orangnya butuhnya kan instan. Seperti itu saudara. Terus untuk caranya mendisplay barang-barang. Display barang-barang itu seperti ini. Barang-barang yang antik. Itu kok gini, kayak padang le. Padang itu. Barang-barang yang antik itu kita tunjukkan di depan mata konsumen, supaya konsumen itu tahu kita menjual barang yang aneh. Kayak ini apa yang namanya ini? Ini siku magnet. Siku magnet. Ini orang banyak yang tanya ini karena di YouTube ada banyak. Lah makanya kita sediakan, meskipun di YouTube ada, di online ada. Cuman kita sediakan karena apa? Karena instan. Orang belinya nggak mungkin orang beli sekarang untuk minggu depan nggak bisa. Kayak ini juga antik ini. Ini pinnya
pinnya keramik untuk memasang keramik. Hal-hal seperti ini kadang-kadang kelihatannya sepele, saudara-saudara. Kelihatannya sepele. Tapi, ya terima kasih. Oh. Tapi, ya itu tadi, kadang-kadang disepelekan orang. Nah, dari sepelekan orang itu, kita yang jangan sampai menganggap barang itu barang sepele. Atau jangan menyepelekan barang-barang yang kecil, karena barang-barang yang kecil seperti ini yang untungnya besar, saudara-saudara. Display-display seperti ini. Kenapa sih kok saya display di depan? Karena ya itu, karena barang ini tidak semua toko itu menjual. Kalau toko itu menjual kayak semen, kayak PVC, kayak apa, ya nggak usah ditunjukkan, orang sudah tahu kalau toko bahan bangunan itu menjual semen. Ini display-display barang yang antik-antik, barang yang apa ya, yang meskipun slow moving tapi untungnya itu besar. Apa saja yang kelihatannya itu dicari orang, orang mencari itu sulit, kita sediakan di sini. Ya, ini suasana di toko saya kalau pagi hari, ya seperti ini, semriwet, keluar masuk, meskipun sedikit, meskipun beli baut 20.000, 10.000, tapi alhamdulillah dari 10.000 itu kita bisa mengambil untung yang agak besar daripada kita mengambil dari semen yang jumlahnya satu kali transaksi 500.000, kita ngambilnya cuman 5.000 sampai 10.000 rupiah. Kalau untuk baut transaksinya 50.000, kita bisa ngambil profit sampai dengan 50%. 50.000, 50%-nya 25.000 sudah jadi profit kita. Kalau semen 500.000, profitnya cuma 10.000, yang jadi profit yang jadi milik kita cuma 10.000, belum kepotong ongkos angkut dan lain-lain. Ya, dari situ. Makanya saya memberikan solusi-solusi seperti ini supaya kita semua ini bisa lebih cepat berkembangnya. Jangan zona nyaman dengan menjual barang-barang yang besar-besar, nggak mau ribet, tapi untuk berkembangnya itu agak sulit, saudara. Demikian sedikit tutorial yang bisa saya sampaikan pagi ini. Saya doakan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita semua tetap berdoa dan memohon kepada Allah, semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, rezeki yang halal, dan tetap saya sampaikan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu saudara-saudara, saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.